Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik anak-anak, pada kesempatan kali ini Sir akan menjelaskan mengenai perhitungan break-even point ya. Silakan kalian buka buku kalian, kalian bisa melihat daftar isinya mengenai perhitungan BEP ya. Ini biasanya ada di bab biaya produksi. Baik ya. Jadi perhitungan break-even point ini adalah kita ingin mencari tahu kapan usaha kita itu balik modal. Jadi break-even point ini disebut juga sebagai titik impas ya. Sebuah usaha dikatakan impas apabila usaha tersebut tidak untung dan tidak rugi ya. Maka di sini break-even point adalah ketika pendapatan usaha sama dengan total beban usaha ya. Ini yang konsep harus kita pahami dulu ya sebelum kita lebih jauh membahas break-even point. Baik ya, semoga konsep ini dipahami ya. Kalau belum dipahami silakan diulang-ulang lagi ya video ini. Untuk tahap selanjutnya adalah sebelum kita menghitung break-even point, kita harus tahu dulu nih apa sih komponen-komponennya, karena komponen ini penting ya untuk dipahami supaya kita bisa menghitung break-even point. Ada biaya tetap, ada biaya variabel. Baik ya, kita akan membahas kedua komponen tersebut. Yang pertama adalah biaya tetap. Jadi biaya tetap itu adalah besarnya tidak dipengaruhi oleh volume produksi. Artinya apa? Ada atau tidak ada proses produksi, kalian tetap harus membayar biaya tersebut. Itu ya, kalian catat tuh ya. Ada atau tidak ada proses produksi, kalian harus membayar biaya tersebut. Misalnya ada sebuah bimbel, ketika pandemi COVID-19 kan bimbel tersebut tidak beroperasi ya. Kalau bimbelnya tidak beroperasi, maka dia tidak ada pemasukan. Tetapi dia harus tetap membayar pengeluaran ya. Apa saja pengeluarannya? Kayak listrik, sewa ruko, terus gaji karyawan yang jagain ruko. Itu kan biaya tetap ya. Baik ya. Silakan kalian ulang-ulangi lagi mengenai biaya tetap. Kalau sudah dipahami, kita bisa lanjutkan ke biaya variabel. Kalau biaya variabel ini besarnya sangat dipengaruhi oleh jumlah produksi yang dihasilkan. Kita ambil contoh misalnya ada toko sepatu ya. Ada pabrik sepatu. Kalau sepatunya 10 yang ingin dihasilkan, pasti biaya bahan bakunya besar atau kecil? Ya, biaya bahan bakunya pasti kecil ya. Berbeda dengan ketika 100 sepatu ya. Pasti biaya bahan bakunya akan lebih besar. Nah, kita bisa lihat di sini. Oh, ternyata biaya bahan baku ini sangat bergantung ya terhadap jumlah sepatu yang ingin dihasilkan. Maka biaya bahan baku adalah biaya variabel ya. Atau kita sebut di sini sebagai variable cost. FC ini adalah fixed cost ya. Harap diingat baik-baik ya simbol ini. Silakan kalian ulang-ulangi kedua konsep ini. Kalau sudah paham, ini akan saya hapus. Baik ya, saya hapus. Nah, selanjutnya adalah biaya total ya. Apa itu biaya total? Biaya total ya sudah, kalian tinggal mentotalkan saja fixed cost-nya dengan variable cost-nya ya. Maka ketemulah biaya total atau total cost ya. Ketiga konsep ini harus dipahami sebelum kita lebih jauh menghitung tentang break-even point ya. Silakan kalian ulang-ulangi. Baik ya. Saya anggap kalian sudah mengulangi dan sudah memahaminya ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah omset, penerimaan atau revenue ya. Yang namanya revenue atau penerimaan kan simpelnya adalah berapa barang terjual, ya kan? Kamu kalau jualan nasi goreng, berapa nasi goreng terjual dikali harga proporsi ya. Maka ketemulah total omsetnya kan.
Sudah seperti itu aja simpelnya. Nah, untuk menyederhanakannya, kita anggap barang terjual itu adalah Q ya, atau quantity. Harga barang itu kita anggap sebagai P. Omset kita anggap sebagai TR. Jadi seperti itu ya. Jadi rumus ini kita buat untuk menyederhanakan perhitungan ya, atau menyederhanakan catatan kita. Silakan kalian ulang-ulangi lagi. Baik ya, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke perhitungan break even point. Jadi simpelnya break even point kan tadi dikatakan usaha kita tidak untung tidak rugi. Artinya balik modal kan. Balik modal itu tercapai ketika TR sama dengan TC ya. Nah, perhitungan break even point dalam unit, kita ingin mencari tahu nih, berapa sih unit yang harus kita jual supaya kita bisa balik modal. Jadi target penjualan nih, biar usaha kamu tidak rugi. Bagaimana tuh Sir cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah FC, tadi fixed cost ya, per harga jual barang dikurang biaya variabelnya. Seperti itu ya, simple aja. Kita tinggal mendata saja, lalu kita masukkan ke rumus ini. Silakan kalian pahami rumus ini. Kalau sudah paham, saya lanjutkan di BEP dalam rupiah. Baik ya, mengenai BEP dalam rupiah, ini adalah berapa omset penjualan yang harus kalian dapatkan biar BEP atau biar balik modal. Wah, saya harus balik modal minimal harus dapat omset 20 juta nih. Seperti itu ya bahasanya ya. Maka perhitungan BEP dalam rupiah ini adalah FC per 1 dikurang VC per P ya. Ini adalah perhitungan BEP dalam rupiah. Sampai di sini sudah dipahami? Kalau sudah, maka kita akan lanjutkan ke contoh perhitungan ya. Misalnya ada soal seperti ini. Diketahui sebuah usaha punya biaya tetap dalam sebulan adalah 10 juta. Kalau kalian ketemu soal seperti ini, langkah pertama adalah mendata ya. Kita tulis di sini diketahui. Ya. Tadi katanya adalah FC sama dengan 10 juta ya. Sudah, didata dulu aja, nggak usah pusing dengan perhitungan. Modal untuk setiap barang yang dijual adalah 10 juta. Nah, ini apa? Oh, ini biaya variabel, Sir. Ya. Maka di sini VC-nya sama dengan 100.000 ya. Lalu P-nya berapa? Oh, ternyata dia menjual barang tersebut seharga 150.000 ya satunya. KP sama dengan 150.000. Tadi yang ditanya apa sih, Sir? Yang ditanya adalah yang pertama BEP dalam unit. Yang kedua adalah BEP dalam rupiah ya. Ya sudah, kita menjawabnya tinggal memasukkan rumusnya ya. BEP dalam unit kita simbolkan BEP dalam kurung Q ya. Sudah seperti ini aja, sama dengan FC dibagi P dikurang VC ya. Sama dengan di sini adalah 10 juta dibagi P-nya tadi berapa P-nya? 150.000. VC-nya berapa, Sir? VC-nya adalah 100.000. Sama dengan 10 juta ya per 50.000. Sama dengan di sini berapa nih? Kita coret aja ya. Kebanyakan ya. Maaf. Ini nolnya 3 ya. Kita coret aja di sini. Ini nolnya buang ya. Berarti 1000 dibagi 5. Hasilnya 200 ya. Artinya adalah perusahaan harus menjual 200 unit biar balik modal. Itu ya. Lalu yang kedua tadi BEP dalam RP ya. Ya sudah, masukin saja FC dibagi 1 dikurang VC per P ya.
Tadi FC-nya 10 juta dibagi VC-nya berapa ser? S1 dikurang VC-nya tadi 100.000 per 150.000 ya. Sama dengan 10 juta dibagi 1 dikurang berapa nih? Ini kita buang nolnya. 10 per 15 2 per 3 ya. Kan disederhanakan ya. 10 bagi 5 2, 15 bagi 5 3. Kita lanjut di sebelah sini ya, sebelah kiri. Maka lanjutannya adalah 10 juta ya dibagi 1 per 3 sama dengan 30 juta ya. Artinya dia harus dapat omset sebesar 30 juta biar balik modal. Dari mana sih sir? Kok bisa 30 juta? Kan dibalik ya. Sama dengan 10 juta dibagi 1 per 3 kan. Kalau pembagian kan dibalik ya. Oke. Seperti itu ya, dibagi 3 per 1 kan sama dengan 30 juta ya. Nah seperti ini ya. Artinya biar balik modal usaha ini harus menjual 200 unit dan harus dapat omset 30 juta. Silakan kalian ulang-ulangi video ini. Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke latihan soal ya. Satu soal saja. Silakan kalian praktikkan rumus yang tadi kita pelajari ya di soal ini. Nanti saya akan submit ya, saya akan berikan paperworknya ya di Google Classroom. Silakan nanti kalian submit hasil perhitungan kalian di Google Classroom. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau bingung silakan diulang-ulangi video ini. Seperti itu ya dari saya. Semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.